taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Samsul Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 3 Universitas Islam Negeri Mataram. NIM 22011111381. Saya mengajar di SMP Islam As-Safiyah, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita mulai. Terlebih dahulu mari kita berdoa yang langsung dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil Jadi sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu guru absen dulu ya, satu persatu. Andika Haryanto, kemudian Anggi Atika, Hadira, Ariska, hadir. Azrul Solhi, kemudian Salsabila, Cika Anggun Kristiara, dan Diniyawati, Media Puspita, Muhammad Nofar, sakit. Mudah-mudahan Muhammad Nofar yang saat sekarang ini sedang sehat-sehat, segera jauhkan penyakitnya. Muhammad Rozi, Fatma Aulia, Razifullah, Rahma Melani, Yulia Dewi Lestari. Jadi satu yang kita hadir ya, Muhammad Nofar. Mudah-mudahan Muhammad Nofar bisa bergabung kembali bersama kita besok. Jadi anak-anak sekalian, jadi pagi hari ini kita akan masuk ke materi, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terlebih dahulu sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa dicari di bukunya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Siapa? Oh, di situ. Melani dulu. Coba jelaskan. Iman kepada kitab Allah sementara berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ada yang lain lagi menjelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang lain? Ya. Jadi
beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah karena Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. ya, ada yang tahu dalil nakli tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Ya, Rizka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Benar ya, jadi surat An-Nisa ayat 130. Kemudian ada yang mau bacakan satu lagi? Oh ya, kita silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Ya, jadi di ayat tersebut dijelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, ya, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya serta kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Nah, jadi kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, jadi ada berapa kitab yang diturunkan? Nah, bisa sebutkan satu? Yang pertama adalah Taurat. Yang kedua Zabur. Yang ketiga Injil. Nah, jadi ada dan yang terakhir ada Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, kemudian kitab Taurat itu diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Musa alaihissalam. Dan kalau kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Dan Injil diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh siapa? Allah. Melalui siapa? Nabi mereka. Ya. Ada yang tahu kitab-kitab Allah itu diturunkan melalui siapa? Ya. Ayo angkat tangan. Siapa? Ya, siapa? Malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril. Jadi kitab-kitab Allah itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Jibril. Ya, jadi dalam kitab Taurat itu pokok-pokok ajarannya ada berapa? Ada 10. Siapa jawab satu dulu? Ya, yang pertama apa? Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua siapa? Anggun, coba. Larangan menyembah patung atau berhala. Larangan menyembah patung atau berhala. Kemudian yang ketiga siapa? Ya, ini. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Dengan sia-sia. dengan sia-sia. Benar. Yang keempat. Saya Pak. Ya, Rizka. Perintah menyucikan hari Sabtu. Ya, perintah menyucikan
diturunkan hari Sabtu ya. Kemudian yang kelima ya, masih sur. Terus apa? Perintah menghormati kedua orang tua. Selanjutnya, siapa? Ya. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan membunuh sesama manusia. Selanjutnya, Larangan berbuat zina. larangan berbuat zina. Benar. Terus selanjutnya, ya. Larangan mencuri. Larangan mencuri. Terus yang terakhir, ya, Rozi. Larangan menjadi aksi palsu. Larangan menjadi saksi palsu, bukan aksi ya. Jadi saksi palsu ya. Jadi ada 10. Ada lagi? Siapa satu? Tari. Larangan mengambil hak orang lain. Larangan mengambil hak orang lain ya. Jadi 10 itulah yang terkandung dalam pokok-pokok ajaran yang di dalam kitab Taurat. Ya, kitab yang kedua tadi itu kitab apa? Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Nah, jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diperuntukkan kepada umat siapa? Bani Israel atau umat Yahudi. Ya, Bani Israel atau umat ya, Yahudi. Kemudian diturunkannya itu pada abad berapa? Siapa? 10 berapa? 10 Masih. Nah, itu tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Di daerah Yerusalem. Haus sana. Ya, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu kitab apa? Kitab Injil itu yang diturunkan kepada Nabi. Nah, kalau kitab Injil ini itu pokok ajarannya ditunjukkan berapa? 4. Satu-satu. Siapa yang sebutkan dulu satu? Ya, coba. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lagi. Ya. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. Kemudian yang ketiga. Ya. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, menghapus apa? Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan ya. Yang keempat apa? Siapa? Nah, coba Anggun. Apa? Besarkan suaranya. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya. wasallam. Terus? Samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Ya, jadi di situ yang keempat dijelaskan bahwa akan ada nabi atau rasul yang akan tiba, yang akan datang setelah daripada Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paus nih. Ya, kita lanjut ke kitab yang terakhir, yang keempat, yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, jadi ini adalah kitab yang terakhir. Ya, kemudian pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu ada berapa? 5. Sebutkan siapa yang pertama? Ya, Fatma, coba sebutkan. Dan keyakinan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti di situ adalah akidah
yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya Me. Ahlal budi pekerti yaitu berkaitan dengan pembinaan ahlak mulia yang menjadi ahlak Islam. Ya, yaitu adalah akhlak. Yang kedua adalah akhlak. Kemudian yang ketiga, ya, Rizka. Ibadah yakin yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat dan ibadah yang lainnya. Ya, ibadah. Jadi yang pokok ajaranya yang ketiga adalah ibadah. Kemudian yang keempat, siapa? Anggun. Amalan yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sang manusia. Ya, muamalah. Ya, muamalah. Yang keempat adalah muamalah. Ya, kemudian yang terakhir. Ya, Tarik sejarah yaitu bisa orang-orang dan umat sedang dulu. ya, yaitu tarik atau sejarah tentang umat-umat terdahulu. Ya, jadi itulah 4 kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, ya. Nah, untuk itu sekarang Pak Guru akan kasih tugas untuk kalian jawab masing-masing sesuai dengan materi ataupun pelajaran yang kita sudah bahas tadi, ya. Nanti setelah dijawab semuanya baru nanti kumpulkan ke depan, ya. Kasih ke belakang, Ika. Kasih ke belakang, kasih ke belakang. Ya, dijawab sesuai dengan yang kita bahas tadi, kemudian nanti dikumpulkan setelah itu, ya. Pause. Ini pause. Ya. Pertama, kita diskusi yang Allah turunkan mengajarkan jawab.
Kemudian kalau sudah selesai silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Yang lain? Ayo, Dika, maju ke depan, kumpulkan kalau sudah jadi. Nur, silakan semua, bisa kalau sudah. Silakan. Baik, semua sudah dikumpulkan. Untuk pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Kita bertemu minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat.